Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Sudah 5 bulan ya, pohon bawor di depan kita ini mengalami stuck, sahabat tani. Dari bulan Januari, ketika pada waktu itu bulan Januari itu dia terakhir terubus ya, sahabat tani ya. Kita lihat terubus-terubusnya ini menguning dan mengering ini ujungnya, sahabat tani ya. Tapi tidak berpengaruh terhadap daun tua, sahabat tani. Coba kita lihat nih. Daun tuanya masih utuh. Kalau ini kita ambil kesimpulan bahwa ini merupakan penyakit hawar daun, maka sudah habis semuanya, sahabat tani, karena sudah 5 bulan berlangsung ini. Jadi ini pengeringan ujung daun pada terubus yang baru ini, terakhir terubus ini Januari, sahabat tani. Februari, Maret, April, Mei tidak ada terubus, stuck terus. Coba kita lihat nih. Sudah kita taburkan dolomit, sudah kita pupuk daun, jadi semuanya sudah kita laksanakan untuk memperbaiki keadaannya, sahabat tani. Tetapi sekarang kita akan mengaplikasi suatu bahan ya, yang dulu juga kita ingat pernah kita lakukan terhadap durian uci kita yang stuck begini selama 6 bulan. Nah, ini dia durian uci kita yang dulu stuck nih. Sekarang sudah subur ya, dalam dulu kurang lebih 2 tahun yang lalu ini stuck dulu, sahabat tani. Selama 6 bulan stuck ini. Sejak dia berumur 1 tahun ya, tanam sampai berumur 1 tahun 6 bulan stuck. Jadi bulan Maret sampai bulan Agustus dulu dia stuck, sahabat tani. Tahun 2023. Kita punya dokumennya, sahabat tani. Karena setiap tindakan yang kita lakukan dalam kebun mini kita ini, kita selalu mencatatnya, sahabat tani ya. Apapun perlakuannya itu terhadap pohon, kita selalu mencatatnya. Maka kita buka-buka dokumen kita. Nah, di sini kelihatan, sahabat tani. Ini tindakan kita terhadap durian uci yang stuck selama 6 bulan itu, sahabat tani ya. Nah, ini tanggal 28 Juli tahun 2023. 28 Juli tahun 2023 kita mengadakan penugalan ya, tugal mikorrhiza, sahabat tani. Jadi itulah solusinya, sahabat tani. Ketika sudah berbagai macam cara kita sudah lakukan, stucknya juga belum berubah, maka inilah yang kami lakukan dulu pada 28 Juli 2023, menugal mikorrhiza, sahabat tani. Nah, sekarang kita sudah siapkan, ini dia mikorrhiza kita, sahabat tani, yang dulu pernah kita aplikasikan juga terhadap durian uci kita yang stuck nih, sahabat tani. Kita mempunyai mikorrhiza yang berbentuk powder ya, tepung ya. Coba kita tumpah ke dulu ya, powder berwarna coklat seperti kopi, sahabat tani. Jadi mikorrhiza ini mengandung 99 spora, sahabat tani, dalam 100 gramnya. Ini dia mengandung 99 spora ya dalam 100 gramnya. Jadi inilah perlakuan kita terhadap uci kita dulu, sahabat tani, dengan cara mengoleskan ya ke akar-akarnya. Nah, ini bawor kita ini sudah kita gemburkan dan kita lihatkan akar-akarnya, sahabat tani. Nah, seperti akar yang kecil-kecil gini nih, kita perlu oles atau taburkan mikorrhiza nih, sahabat tani nih. Nah, ini kita taburkan begini seperti apa yang pernah kita lakukan pada uci kita dulu. Lalu kita uruk sama tanah ya. Setelah kita oles, kita uruk sama tanah ya. Jadi kita cari akar-akar yang kecil, sahabat tani ya. Nanti, nah ini seperti ini. Jadi 1-2 hari setelah kita oles, sahabat tani, maka mikorrhiza ini akan menginspeksi daripada akar kita, karena nanti dia akan bersimbiosis sama akar, sahabat tani, saling memberi dan menerima, sahabat tani ya. Artinya akar ini akan memberikan makanan berupa karbohidrat atau glukosa terhadap jamur mikorrhiza ini.
dan mikorrhiza akan memberikan bantuannya ya, tolongannya terhadap pohon kita melalui akar, yaitu dengan cara membantu akar dalam penyerapan nutrisi yang lebih cepat seperti ini. Nah, ini kita akar-akar yang begini ini kita oleskan mikorrhiza ini, sehingga kalau sudah dia 3 hari sore-sore dia akan bertambah seperti ini ya. Cuman pantangannya ini seperti ini, jangan kita kasih dia tergenang kalau ada hujan ya. Mudah-mudahan tidak ada hujan terlalu besar pada 3 hari ke depan ini. Semoga dia bisa terinfeksi sama jamur mikorrhiza ini, sehingga kalau sudah terinfeksi sudah seperti ini, maka dia akan membentuk kecambah ya. Maaf seperti ini, saudara, kebisingan ini seperti ini karena ada tetangga yang sedang kerja di sebelah. Tapi kita harus sharing ini seperti ini untuk ilmunya seperti ini ya. Jadi kita oleskan ke akar-akar mikorrhiza ini, karena mikorrhiza ini merupakan setelah kita oles, kita uruk sama tanah ya. Jadi kita perlu penjelasan sedikit seperti ini. Setelah kita oles 1 sampai 3 hari, maka mikorrhiza ini akan menginfeksi akar seperti ini ya. Karena akar itu merupakan inangnya sama mikorrhiza ini. Dia bersatu sama akar selama-lamanya seperti ini. Dan kalau sudah berkecambah, dalam 4 minggu dia berkecambah, maka dia akan membentuk hipa ya, semacam jaring laba-laba jamur gitu seperti ini. Dan dia akan membantu akar dalam menyerap nutrisi dan air ya secara cepat. Jadi kemungkinan kita punya akar pohon bawor ini sedang mengalami stres ya. Jadi perlu ada bantuan dari jamur mikorrhiza ini untuk membantu dia menyerap nutrisi dan air lebih baik lagi. Seperti yang terjadi dalam uci kita 2 tahun yang lalu. Bahkan uci ini tumbuh dengan baiknya sekarang seperti ini. Hanya sekali kita taruh mikorrhiza ya. Bahkan dia sudah bisa berbunga nih seperti ini pada usia 3 tahun tuh. Nah, dia sudah bisa berbunga dalam usia 3 tahun seperti ini. Coba kita lihat tuh uci kita ini. Jadi jangan berkecil hati walaupun pernah stuck selama 6 bulan seperti uci kita ini, tapi dia mampu lebih cepat mendatangkan bunga. Ini bukan stres sahabat tani, ini subur keadaan sahabat tani. Jadi perlakuan inilah yang kita berlakukan kepada bawor kita ini. Seperti keadaan uci kita sekarang yang sudah stuck 6 bulan 2 tahun yang lalu itu, sekarang tumbuh dengan sehatnya dan bahkan memberikan baktinya dan belajar mulai berbunga sahabat taninya. Seperti yang kita lihat nih. Jadi itulah yang akan kita perlakukan kepada durian bawor kita ini yang sudah masuk masa generatif. Usianya sudah 3 tahun 1 bulan sahabat tani ya. Jadi masalah kering-kering di ujung daun pada tulbus yang terakhir ini tidak usah kita hiraukan, karena ini adalah merupakan akibat dari perubahan iklim sahabat tani ya. Karena kalau memang ini penyakit hawar daun, maka akan habis semua daun-daunnya sahabat tani. Ya, padahal ini sudah 5 bulan terjadi nih. Sementara kita punya daun muda masih tetap daun tua sudah masih normal sahabat tani ini. Boleh lihat. Daun tuanya masih normal. Jadi ini bukan hawar daun sahabat tani ya. Ini akibat perubahan iklim ya sahabat tani yang begitu hujan panas sahabat tani. Jadi sekarang kita fokus kepada akar kita untuk membantu stak ini segera berakhir sebetulnya, sehingga kita aplikasi mikorrhiza ini keliling kanopi kita, sehingga dalam 1 bulan kita harapkan rubus kita akan kembali muncul ya. Seperti di OC itu kita oleskan tanggal 28 bulan 7 ya.
Bulan 8 sebulan kemudian dia sudah muncul turbusnya dengan baik saudara petani, sehingga terus menerus turbus sampai sekarang. Nah itulah yang kita ingat dari dokumen kita 2 tahun yang lalu. Uci kita sudah mengalami stuck juga selama 6 bulan. Itu juga yang dialami oleh bawor kita sekarang ini, sehingga kita mengaplikasikan produk yang sama ya dengan yang kita lakukan pada uci kita. Jadi mikorrhiza ini di samping membantu perakaran dalam menyerap nutrisi dan air yang lebih cepat, juga mikorrhiza ini mempunyai bakteri pelarut fosfat sobat tani ya. Karena fosfat selama beberapa tahun ini kita aplikasi, tidak semua fosfat ini bisa diserap oleh akar sobat tani, karena menurut penelitian fosfat itu hanya bisa terserap 60% ya setiap kita melakukan pemupukan. Nah, kita hitung aja berapa puluh kali kita melakukan pemupukan fosfat selama 2 tahun ini, maka fosfat itu akan terikat dalam partikel tanah. Mungkin berkilo-kilo sudah fosfat terikat dalam partikel tanah kita ini. Nah, disinilah fungsinya bakteri mikorrhiza ini, karena ada yang namanya dalam mikorrhiza ini bakteri rhizobium ya sahabat tani, yang tugasnya untuk melepaskan fosfat itu dari ikatan partikel tanah, lalu diubah menjadi ion-ion sehingga bisa diserap kembali oleh akar dengan mudah. Itulah yang terjadi pada uci kita. Ion-ion fosfat yang selama ini terikat dalam partikel tanah bisa diubah ikatannya oleh bakteri rhizobium ini untuk dijadikan ion-ion, serta dengan mudah dapat diserap kembali oleh akar. Itulah yang kita harapkan saudara tani, karena dari ion-ion fosfatnya juga akan bisa menghasilkan dari jamur mikorrhiza ini, bisa membentuk hormon-hormon seperti hormon oksin dan sitokinin serta giberelin. Kalau hormon sitokininnya lebih menonjol sahabat tani, lebih dominan, maka bukan tidak mungkin beserta tunas akan muncul bunga atau mata ketam sahabat tani ya. Kita lihat sebulan ke depan sahabat tani dengan aplikasi mikorrhiza ini. Insya Allah seperti yang terjadi dalam uji kita 2 tahun yang lalu akan kembali terubus kembali bawor yang sudah stuck selama 5 bulan ini. Demikian dulu sharing yang dapat kami sampaikan sahabat tani. Bagi saudara sahabat tani yang mungkin sulit menerima mikorrhiza kita dapat beli di online dengan harga 25.000 per kilo sahabat tani ya. Jadi murah sekali. Untuk itu demikian dulu informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.